Ya, ini kita lanjutkan diskusi ya. Kalau kali ini kita bertabayun minta pencerahan ke Profnya. Prof, jadi rekan Anda itu ya, rektor Anda, Prof Ova, sebenarnya apa sih kalau dilihat dari segi komunikasi politik, apa yang ingin disampaikan begitu? Setelah ramai, ya meskipun tahun 2022 sudah menyampaikan, tapi setelah ramai beberapa bulan terakhir, kenapa baru sekarang menyampaikan? Dan tidak ada bukti-bukti fisik yang dibawa, yang ditunjukkan untuk meyakinkan. Ya, ini sebelum saya jawab itu boleh dulu ngomong ya Maria ya? Apa tuh? Jadi kita ini hobinya kok membicarakan gosip orang gitu loh. Ya kan, bukan gosip tentang kebijakan atau apa gitu ya. Atau sekarang orang sudah masih berpikir lapangan kerja. Jadi kan secara hukum tapi itu kan dampaknya ada kebijakan Iya, paham. Misalnya ngomongin Pak Jokowi, kenapa Ya. nggak kebijakan yang kemarin dipermasalahkan yang mungkin ada udah sering Bang masalahnya. Iya gitu. Nah, oke. Ini kan tadi ya kita bicara dari aspek komunikasi politik gitu ya. Oke. Ya kan ada tuntutan publik ya. Kalau kita lihat di medsos saja, itu kan selalu orang nanya, kira-kira apa sih ini keterangan dari pimpinan UGM kan gitu. Ya terkait dengan isu yang berkembang ya. Dan dari dulu selalu pertanyaannya sama. Ya tadi ya. Pertanyaannya kan pertanyaan banyak, tapi kalau dikerucutkan cuma satu. Apakah ijazah Pak Jokowi ini asli apa? Berarti jawabannya nggak asli kan gitu. Jawabannya yang banyak begitu ya. Iya gitu. Nah, di sini yang kemudian orang berdebat secara hukum kan. Ya. Ini ijazah yang dimaksudkan secara ontologis ya. Itu yang apa? Apakah yang dikeluarkan UGM itu ya? Atau katakanlah sudah dipegang oleh alumni kan gitu. Nah, dari sini yang saya kira kemudian keterangan Bu Ova, saya setuju kalau ada unsur repetisi gitu ya. Tadi Bung Ahmad bilang begitu. Tetapi kan juga ada yang baru. Yang baru apa? Ada penegasan tuh di poin yang terakhir. Jadi apa yang dijelaskan itu kan menjelaskan proses pendidikan di UGM kan gitu. Nah sementara gitu ya dari pihak kampus itu ya memang tidak punya otoritas begitu sudah ijazah itu di luar dipegang. Tapi kan ada beberapa bukti pendukung itu kan yang dimaksud Mas Ahmad itu. Ya betul, dan kalau misalnya institusi sudah menyatakan ada bukti, saya kira itu bukti itu sudah disiapkan dugaan saya ya, sudah disiapkan. Artinya tetapi kan juga ada dijelaskan di beberapa sebelumnya kan. Itu Bang Rifai udah nyinggung ya. Nanti mungkin akan disampaikan dalam konteks ketika di pengadilan. Nah, di situ juga ada beberapa perdebatan sebenarnya. Misalnya contoh ya ada yang bertanya ya soal keterbukaan informasi publik gitu kan. Nah, tentu di situ juga ada mekanismenya termasuk kriteria apa itu informasi publik gitu. Misalnya kalau di Undang-Undang KIP kan ada beberapa terutama di pasal satunya itu ya yang terkait kepentingan publik. Nah, ini di sini juga masuk perdebatan. Pak Jokowi sebagai dulunya masuk UGM data pribadinya itu informasi publik apa enggak? Kalau di mata UGM dia kan mahasiswa dulunya, ya kan? Enggak tahu kan kalau kemudian jadi presiden kan gitu. Nah di dalam konteks itu saya kira itu masih pribadi, tapi dia sebagai presiden hal-halnya kemudian dikaitkan dengan publik. Nah ini yang muncul kontroversi juga. Sebenarnya penting juga ini untuk UGM, untuk juga menjaga marwah UGM di tengah banyaknya tekanan publik begitu loh. Jangan sampai kemudian justru marwah UGM jadi buruk gara-gara tidak ada klarifikasi dan kepastian itu. Saya kira posisi dan peran UGM tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rektor ya melalui video lengkapnya. Walaupun kata Bung Rifai kok podcast jadi evident. Nah itu soal lain lah ya secara hukum gitu ya. Bung Ahmad sorry. Nah di sini yang saya kira informasi yang disampaikan gitu ya itu saya kira udah cukup memadai ya menurut saya. Kenapa? Karena beberapa hal di situ kan istilahnya diceritakan gitu ya bahwa soal proses ada 10 poin di situ. Nah terkait dengan ini ya saya kira begini. Beberapa hal yang kemudian sifatnya penegasan ya posisi dan peran UGM itu saya kira sudah pada porsinya. Jadi gitu. sudah cukup pilih digoreng-goreng lagi. Gitu. Tetapi ini kan ada peristiwa hukum yang lain gitu loh. Yang kemudian diperdebatkan banyak orang. Nah saya kira itu juga di luar di poin 10 dipertegas itu. Ya itu di luar katakanlah tanggung jawab kan itu tanggung jawabnya ada pada pihak pemegang ijazah kan. Mungkin Pak Ahmad ada tanggapannya? Masih nggak puas ya walaupun ada penegasan. Tidak ya, saya pikir bukan masalah puas tidak puas. Kita coba membaca deskripsi pernyataan itu dari perspektif kepentingan klien kami tentunya ya. Tentu juga perspektif kepentingan publik yang memang lama sekali ingin ini segera tuntas gitu loh. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Nah tadi ya. Selain soal repetisi narasi, sebenarnya kan masyarakat itu butuh bukti, bukan narasi. Yang kedua, soal UGM dalam bahasa saya, buang badan, tidak mau tanggung jawab kalau itu sudah urusannya keluar, sudah urusannya alumni begitu. Itu juga menurut saya adalah bagian dari
bisa jadi ya positioning UGM hari ini tidak mau disangkut pautkan dengan sesuatu yang mungkin saja nanti akan melibatkan Jokowi selaku pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan tertentu. Misalnya, karena dalam hal ini spesifik juga dikatakan termasuk terkait ijazah Jokowi. Tapi ada yang menarik adalah apa yang diambil oleh UGM dalam pernyataan itu yang mengadopsi statementnya Jokowi, yakni sama-sama mengadopsi sebuah statement yang tidak akan mengeluarkan dokumen kecuali oleh otoritas. Nah, kalau pelapor saudara Joko Widodo kan selalu menyampaikan tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali atas putusan pengadilan atau perintah pengadilan. Nah, ini ada yang diadopsi nih, apa yang dilakukan oleh saudara Jokowi oleh UGM. Misalnya ketika dokumennya ada tetapi UGM menyatakan tidak akan menunjukkan kecuali atas perintah otoritas. Pertanyaan sederhananya begini, apakah kalau menunjukkan itu sebuah kejahatan? Misalkan saudara Jokowi nggak ada kewajiban untuk menunjukkan, nggak ada kewenangan Anda untuk melihat. Tetapi apakah kalau itu ditunjukkan dan masalah ini clear, itu sebuah kejahatan kan enggak? Tapi kan yang kedua, UGM oleh pihak UGM kan hanya fotokopian, aslinya kan ijazah aslinya. Dan UGM misalnya, kalau UGM menunjukkan 34 data-data rujukan, apakah itu kejahatan? Enggak juga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas. Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke nggak ada masalah. Gitu. Gimana tadi tanggapannya? Ya, saya tidak mewakili UGM ya. Jadi kan Anda mengundang secara komunikasi politik Jadi itu dulu. Nah, yang kedua begini. Saya setuju kalau bicara soal yang ideal begini, itu kan ini ujungnya kan tadi pertanyaannya tadi saya sampaikan kan, asli palsu kan gitu. Nah, itu kan kalau ditunjukkan ya selesai. Kalau secara logikal normatif hukum, tapi kan juga banyak pihak yang percaya juga, misalnya Mas Rifai, belum tentu juga selesai, misalnya begitu. Tapi terlepas dari itu begini, perlu dilihat ya, ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau yang dalam konteks tadi sampaikan Bu Rektor, itu kan bahwa UGM punya bukti-bukti itu. Tapi kan ibaratnya itu dokumen yang nanti diperlukan bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Ya. Nah, tentu UGM itu punya badan publik, sebagai badan publik ya. Kita juga, saya kira dugaan saya ada semacam kewajiban juga sebagai badan publik kan untuk menjaga misalnya ya kategori-kategori informasi publik mana yang misalnya, nah itu kan diuji juga oleh Komisi Informasi Publik misalnya begitu ya. Nah, saya kira di sini yang saya kira informasi sejauh mana itu bisa diungkap atau tidak itu harus diklirkan dulu ya. Nah, peran UGM itu sebagai lembaga pendidikan gitu ya, yang kemudian menjaga proses pendidikan termasuk orang-orang ya mahasiswa yang berproses di sana gitu, dan itu dipertegas juga ada poin yang disampaikan Bu Rektor juga. Jadi sangat paham juga pasti. Bang Rifai, mungkin langkah selanjutnya apa setelah tidak bergeming, tidak dianggap UGM sudah bicara. Walaupun sudah bicara pihak UGM, seperti apa kemudian langkah selanjutnya? Ya, saya sepakat memang untuk lebih meyakinkan sebaiknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat juga. Otentik ya. Tapi kembali lagi karena kekhawatiran atas presiden yang sudah pernah ada, ya. Sehingga memang yang terbaik adalah di dalam forum resmi. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Ya, barang-barang. Punya Pak Jokowi juga? Sudah. Ijazah Pak Jokowi? Dan dari kampus juga dari UGM juga katanya udah disita ya. Saya tanya dari penyidik karena saya sebagai pelapor juga ingin terus memantau ya. Bahkan cukup menarik tadi kan sekalipun tadi Ibu Rektor soal fisik ijazah dikembalikan kepada pemegangnya, kami sendiri nggak khawatir. Pertama sudah ada lapor yang menguji keaslian dan sekarang juga sedang diuji kembali. Menariknya adalah sekarang diperbandingkan dengan puluhan bahkan hampir ratusan ijazah lainnya di tahun yang sama. Tidak hanya Fakultas Kehutanan, hukum, ekonomi dan semua. Nah, itu dia lah. Jangan sampai kemudian nanti justru kasihan lapornya nih, jadi kerja keras. Tapi paling enggak menjawab bahwa ini di-compare dengan ijazah-ijazah lain. Karena kan kembali lagi Bang Rismon dengan Elanya selalu mempersoalkan ya soal font. Dan ini langsung dari fisiknya. Karena betul-betul analog ya, dan mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, maaf nih Bang, tapi karena begini. Jadi kan soal yang tadi yang dikomentari, saya mau komentari bahwa Pak Jokowi ingin panjang, enggak juga Pak Jokowi ya. Dari awal juga beliau kan menegur 2 kali biar selesai. Bahkan waktu kemarin di Barreskrim ya, saya itu bertanya langsung di dalam forum. Karena ditanyakan terus soal ijazah tunjukkan. Saya bilang tanya, adakah di forum ini yang bisa menjamin kalau saya tunjukkan ijazah, maka ini selesai? Tidak ada yang berkomentar. Saya tanya kedua kalinya juga, sama tidak yang menjawab. Inilah yang membuat kami juga jadi serba salah gitu ya. Mungkin kalau Bang Ahmad positif ya pemikirannya gitu ya. Tapi kan kembali lagi ini udah rame, banyak yang ikut campur gitu ya.
Sehingga juga kita serba susah ya memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Intinya juga sebenarnya kita nggak mau panjang-panjang. Oke, artinya Pak Jokowi tidak akan menunjukkan lagi karena ijazahnya sudah disita dan semua pembuktian akan ada di pengadilan begitu ya. Kita akan Betul. nantikan nanti bagaimanakah proses Ya, di meja hijau yang akan saya pikir, terjadi begitu ya. Singkat ada saja, satu Bang. hal ya. Maaf, Bang, waktu kita- Pertama, saya pikir kita kok nggak membangun ya masalah negara ini dengan husnudzon, prasangka baik. Baik. Artinya prasangka baik kalau ditunjukkan selesai. Jangan kemudian membangun suudzon. Nanti kalau ditunjukkan akan. Yang Udah kedua, nggak bisa Bang, udah disita Bang. yang kedua kalau udah disita, kami mau uji lewat saksi. Kemarin kami minta lihat, nggak diperlihatkan pula. Sehingga kami melihat proses sita itu bukan dalam konteks, dalam tanda petik ya pendidikan saja, tetapi pengamanan. Sehingga tidak ada lagi tuntutan kepada saudara Jokowi. Yang terakhir yang menjadi soalan kita itu adalah, kenapa sih ini berlarut-larut? Kenapa? Karena kita mengadopsi birokrasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang birokrasi kita apa? Kalau bisa diperpanjang ngapain? Ya dipersingkat. Jadi itu yang terjadi kayaknya. Ini masalahnya Gitu. Pak Rizky nggak ada di sini. Nanti kita coba akan gali diskusi lain kali ya. Terima kasih banyak Bung Terima kasih Ahmad. Bang Ahmad. Ya, sama-sama. Prof Nyarwi pagi hari ini.